Dalam dunia kerja tim atau kolaborasi, ada satu hal yang sering dianggap tabu namun sangat penting. Keterus-terangan dalam hal anggaran atau budget yang dialokasikan untuk sebuah proyek. Pengalaman saya selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa keterus-terangan ini bukan hanya penting, tetapi juga bisa menjadi kunci keberhasilan dan kenyamanan semua pihak yang terlibat. Pengalaman dari aktivitas rekreasi. Lebih dari 1 dekade yang lalu, saya sering menghabiskan akhir pekan bersama teman-teman untuk memancing di laut. Kami menyewa perahu dengan dana patungan, tetapi satu hal yang tidak pernah kami bahas secara terbuka adalah konsumsi makanan. Kebiasaan kami adalah berhenti di restoran terapung selama perjalanan untuk makan. Namun, tanpa pengaturan yang jelas, masalah mulai muncul. Beberapa teman merasa terbebani karena mengeluarkan uang lebih banyak dari yang lain. Sementara yang lain merasa tidak enak karena tidak mampu berkontribusi lebih. Masalah ini timbul karena tidak adanya keterus-terangan dari awal. Akhirnya, kami memutuskan untuk mengubah pendekatan. Misalnya, biaya sewa perahu sebesar 2 juta rupiah dibagi rata di antara 4 orang, sehingga masing-masing menyumbang 500 ribu rupiah. Untuk konsumsi, setiap orang menyumbang sesuai kemampuannya, misalnya 100 ribu atau 150 ribu, dan total dana tersebut dianggarkan secara transparan. Dengan cara ini, semua pihak merasa nyaman karena sudah mengetahui dan menyepakati aturan dari awal. Penerapan dalam proyek kerja. Pengalaman tersebut menginspirasi saya untuk menerapkan prinsip yang sama dalam pekerjaan profesional saya, terutama ketika bekerja dengan mitra atau partner. Misalnya, jika saya mengajak seorang rekan seperti Pak Budi untuk bergabung dalam sebuah proyek, saya selalu memulai dengan sebuah kesepakatan lisan atau gentleman's agreement. Berikut adalah contohnya. Saya menjelaskan bahwa saya memiliki anggaran sebesar 50 juta untuk pekerjaan selama 1 bulan. Targetnya adalah menyelesaikan proyek dalam periode tersebut, terlepas dari berhasil atau tidaknya. Pinjaman awal. Jika diperlukan, saya memberikan pinjaman misalnya sebesar 5 juta rupiah untuk membantu kebutuhan rumah tangga rekan saya selama proyek berlangsung. Pinjaman ini dianggap hangus jika proyek gagal, namun akan dipotong dari hasil jika proyek berhasil. Pembagian keuntungan. Jika proyek berhasil, saya juga menentukan dari awal bagian yang akan diterima oleh rekan saya. Dengan pendekatan ini, kedua belah pihak dapat merasa nyaman. Rekan kerja saya memiliki gambaran jelas tentang risiko dan keuntungan yang akan dihadapi, serta dapat memutuskan apakah ingin menerima tawaran tersebut atau tidak. Sebaliknya, saya juga merasa tenang karena semuanya sudah terbuka sejak awal. Manfaat keterus-terangan. Keterus-terangan dalam budgeting memberikan beberapa manfaat, di antaranya 1. Mencegah konflik. Dengan menyepakati segala sesuatu sejak awal, potensi konflik di kemudian hari dapat diminimalkan. 2. Meningkatkan kepercayaan. Rekan kerja atau mitra akan merasa dihargai karena segala sesuatunya disampaikan dengan transparan. Efisiensi kerja. Ketika semua pihak memahami alokasi anggaran, mereka dapat bekerja lebih fokus tanpa terganggu oleh kekhawatiran finansial. Mencegah konflik dan efisiensi sudah sering saya buktikan. Pak Budi sudah bisa menakar, menghitung, dan berhati-hati dalam keputusan-keputusan penting yang akan diputuskan bersama. Karena budgetingnya tadi sudah disepakati dari awal. Keterus-terangan dalam budgeting bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, hal ini harus dijadikan kebiasaan dalam setiap kolaborasi atau kerja tim. Dengan membangun komunikasi yang terbuka dan jujur sejak awal, kita tidak hanya menciptakan suasana kerja yang harmonis, tetapi juga meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Seperti yang telah saya alami, keterus-terangan adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak besar. Dengan keterus-terangan, kita menciptakan suasana harmonis dan meningkatkan peluang sukses.